Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi di sesi kuliah siang ini dengan topik lanjutan dari topik yang sebelumnya, yaitu tentang rheumatic heart disease atau penyakit jantung rematik. Nah, merujuk ke SKDI Perkonsil KKI tahun 2012, maka penyakit jantung rematik ini kompetensi sejawat adalah level 2, sehingga sejawat harus mampu melakukan diagnosis yang tepat dan memberikan decision rujukan yang tepat, dan jika ada balasan rujukan maka sejawat bisa menindaklanjuti balasan rujukan tersebut dengan tepat. Nah, pada sesi kali ini saya akan banyak menggunakan atau mengambil sumber dari Australian Guideline for Prevention, Diagnosis and Management of Acute Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease Edition tahun 2020, terutama pada sesi penyakit jantung rematik. Nah, rheumatic heart disease sendiri merupakan sesuatu yang sebetulnya bisa kita cegah. Dan rheumatic heart disease ini merupakan suatu kerugian sosial karena menyebabkan banyak kerugian material maupun kerugian secara penyakit. Dia juga merugikan. Nah, 53% dari demam rematik akut yang dilaporkan pada antara tahun 2010 dan 2013 merupakan atau didapatkan pada anak-anak yang berusia 5-14 tahun. Sedangkan 18% dari demam rematik akut pada anak-anak berusia 5-14 tahun sebetulnya rekurensinya bisa dicegah. Dan populasi usia muda berusia 5-14 tahun merupakan populasi yang beresiko paling tinggi untuk menderita episode pertama dari demam rematik akut. Dan berita baiknya adalah bahwa demam rematik akut dan penyakit jantung rematik atau PJR bisa dikontrol melalui perbaikan kondisi lingkungan, kemudian kita mengurangi overcrowded dan memperbaiki akses terhadap fasilitas kesehatan dan antibiotik. Nah, diperlukan kebijakan dan penelitian-penelitian untuk lebih memahami lebih baik dan menurunkan burden dari PJR. Nah, PJR ini sebetulnya prevalensinya itu lebih banyak pada wanita dengan perbandingan 2:1, dan prevalensi puncaknya itu adalah pada dekade 3 dan 4. Nah, rheumatic heart disease ini merupakan suatu kerusakan pada jantung yang merupakan sekuele dari demam rematik akut. Jadi, demam rematik akutnya sudah mengalami resolusi, kemudian ada sekuele penyakit jantung rematik. Nah, demam rematik akut, penyakit jantung rematik ini disebabkan oleh satu episode atau episode berulang dari demam rematik akut, di mana jantung menjadi mengalami inflamasi. Katup dari jantung, terutama katup mitral dan katup aorta, bisa mengalami kerusakan, dan seiring dengan waktu katup akan mengalami stretching dan mengalami pembentukan jaringan fibrosis, sehingga akan mengganggu aliran darah yang normal. Nah, hal ini bisa menyebabkan konsekuensi diperlukannya operasi pembedahan pada katup. Nah, PJR ini merupakan kontributor utama pada penyakit jantung di anak-anak maupun pada dewasa pada komunitas di Australia. Nah, prevalensinya sebetulnya kalau dari laporan dari WHO tahun 2012, mostly penyakit jantung rematik ini ditemukan pada daerah-daerah seperti daerah
Afrika, kemudian Asia Tenggara, kemudian Pasifik Barat. Nah, di daerah Afrika, kemudian di daerah Asia Tenggara seperti di Indonesia, kemudian di daerah Pasifik Barat seperti New Zealand dan Australia itu masih merupakan satu masalah kesehatan besar. Nah, lalu bagaimana natural history dari penyakit jantung rematik ini? Nah, natural history ini yang saya sampaikan ini sebetulnya merupakan natural history dari suatu PJR yang tidak mendapatkan secondary prevention yang adekuat. Nah, ada banyak konsekuensi yang akan terjadi jika pasien dengan demam rematik akut tidak mendapatkan prevensi yang benar, yang adekuat. Maka apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi rheumatic heart disease atau penyakit jantung rematik ini. Nah, menurut timeline-nya di awal-awal usia biasanya demam rematik akut seperti yang kita tahu biasanya terjadi pada usia sekitar 5-14 tahun. Nah, pada saat fase atau episode demam rematik akut ini, maka katup akan mengalami inflamasi katup jantung. Nah, katup jantung yang mengalami inflamasi ini akan mendapatkan atau mengalami sequelae berupa kerusakan katup dan seringkali ada pembentukan jaringan fibrosis sehingga akan terbentuk atau akan menyebabkan terjadinya regurgitasi atau kebocoran dan bisa juga stenosis atau bahkan kedua kelainan tersebut bisa terjadi pada satu katup. Nah, pada katup yang mengalami kebocoran maka jantung akan mengalami dilatasi, sedangkan pada katup yang mengalami stenosis maka otot jantung akan harus berusaha keras untuk memompa darah keluar dari chamber tersebut, sehingga pada usia selanjutnya akan terjadi gagal jantung. Pasien mungkin akan mulai mengeluhkan terjadinya sesak nafas. Dan setelah terjadi hal demikian, muncul simptom demikian, maka diperlukan adanya pengobatan gagal jantung. Dan bahkan kadang-kadang diperlukan operasi pembedahan katup, penggantian maupun repair katup pada pasien dengan penyakit jantung rematik. Nah, pada fase selanjutnya akan setelah dilakukan valve repair, mungkin bisa juga kalau tidak bisa di-repair maka akan dilakukan valve replacement. Kalau digunakan katup mekanik, biasanya juga akan ada kelainan irama jantung berupa atrial fibrilasi, sehingga pasien tersebut kemudian akan memerlukan pemberian antikoagulan warfarin. Nah, pemberian warfarin ini di satu sisi memang menguntungkan karena akan mempertahankan atau mencegah tromboemboli, tetapi di sisi lain bahwa warfarin ini pada dosis jika INR terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya perdarahan, bahkan bisa mengakibatkan perdarahan yang fatal sampai terjadinya stroke hemoragik. Nah, katup yang mengalami fibrosis ini atau yang mengalami operasi ini maka juga rentan terhadap infeksi atau yang kita sebut sebagai endokarditis. Nah, hal ini bisa juga menjadi sesuatu hal yang fatal. Kemudian katup mana yang seringkali mengalami atau terkena penyakit jantung rematik ini? Nah, katup mitral itu seringkali atau paling sering terkena penyakit jantung rematik ini pada 90% dari kasus penyakit jantung rematik. Nah, mitral regurgitasi paling sering atau paling umum ditemukan pada anak-anak dan usia remaja. Sedangkan mitral stenosis itu biasanya ditemukan pada pasien-pasien usia dewasa. Mengapa demikian? Karena hal ini mencerminkan mitral stenosis biasanya terjadi setelah terjadi infeksi atau demam rematik yang berulang atau recurrent. Nah, komplikasi paling umum dari terjadinya mitral stenosis adalah fibrilasi atrium.
Nah, katup kedua yang paling sering terkena adalah katup aorta. Seringkali kelainan katup aorta ini terjadi bersamaan dengan kelainan katup mitral. Dan sama seperti pada katup mitral bahwa kelainan stenosis ini seringkali kita dapatkan sebagai suatu komplikasi jangka panjang dari stenosis jadi regurgitasi aorta. Sama kenapa? Karena ini merupakan biasanya long term chronic disease karena adanya infeksi yang berulang. Nah, sedangkan katup trikuspid maupun katup pulmonal itu sebetulnya lebih jarang terkena penyakit jantung rematik. Biasanya terkena pada penyakit jantung rematik yang sangat berat, di mana semua katup juga terkena penyakit jantung rematik. Nah, sebetulnya kenapa sih demikian? Nah, sebetulnya belum ada hipotesis yang betul-betul diterima, tetapi dihipotesiskan bahwa mitral valve ini terpapar pada shear stress yang tinggi karena harus menahan tekanan pada saat fase sistolik dari LV ketika LV harus memompa ke aorta. Sedangkan aorta ini akan terpapar pada tekanan yang lebih rendah daripada tekanan katup mitral karena hanya terpapar pada saat fase diastolik dari aorta. Nah, lalu bagaimana tanda dan gejala dari penyakit jantung rematik? Biasanya penyakit jantung rematik ini seringkali asimptomatik. Kadang kita menemukan adanya bising, tetapi adanya bising tanpa disertai simptom itu mencerminkan suatu penyakit yang ringan dan sampai sedang. Nah, pada fase ini ketika penyakit itu ringan atau sedang, pasien seringkali tidak sadar bahwa dia mengalami penyakit jantung rematik, sehingga biasanya pasien tidak pergi untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Nah, gejala biasanya timbul pada fase-fase di mana penyakit itu lebih berat. Nah, gejala yang timbul itu tergantung pada tipe dan derajat keparahan dari penyakit. Misalnya timbul gejala sesak nafas pada saat aktivitas atau pada saat tidur telentang. Kemudian pasien juga kadang mengeluhkan bangun tengah malam karena sesak atau kita sebut sebagai paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian pasien mengeluhkan mudah lelah, kadang mengeluhkan edema pada kaki atau peripheral edema. Kemudian jika ada atrial fibrilasi, pasien mengeluhkan gejala-gejala palpitasi atau berdebar. Nah, adanya gejala yang bersifat mendadak itu bisa kita dapatkan pada beberapa kondisi klinis, misalkan adanya episode baru dari demam rematik akut dengan karditis, kemudian pada pasien-pasien yang hamil atau melakukan persalinan, kemudian adanya ruptur dari korda. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ARF itu selalu jadi penyakit jantung rematik? Kalau kita merujuk ke kuliah yang tadi, ada beberapa kriteria, maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tadi bisa saja demam rematik akut tetapi sembuh tanpa sekuele. Nah, penyakit jantung rematik ini cenderung untuk didapatkan pada pasien-pasien yang mengalami demam rematik akut jika jantung itu mengalami karditis. Jadi jika demam rematik akut dengan karditis. Kemudian yang kedua, jika demam rematik akut yang terjadi adalah berat. Kemudian jika demam rematik akut terjadi pada usia yang muda dan terjadi episode berulang dari demam rematik akut. Akan tetapi, kita tidak bisa memprediksi secara akurat siapa yang akan mengalami demam rematik akut dengan penyakit jantung rematik. Sehingga siapapun yang mengalami demam rematik akut, bahkan walaupun tidak mengalami karditis, tetap memerlukan antibiotik untuk pencegahan sekunder jangka panjang dengan menggunakan penisilin, seperti yang sudah kita bahas pada kuliah demam rematik akut.
Nah, lalu bagaimana? Apakah komplikasi dari penyakit jantung rematik? Yang pertama adalah atrial fibrilasi, jelas karena ada gangguan irama karena adanya pembesaran dari jantung, kemudian adanya gagal jantung yang menyebabkan gejala-gejala timbulnya gejala gagal jantung seperti sesak napas, kemudian edema kaki, batuk, mudah lelah, dan lemah. Kemudian atrial fibrilasi ini jelas bisa menimbulkan komplikasi terjadinya stroke iskemik karena misalkan pemberian warfarinnya dosisnya kurang adekuat. Kemudian bisa juga stroke iskemik ini merupakan suatu komplikasi dari infektif endokarditis. Nah, bisa juga komplikasi tidak langsung dari penyakit jantung rematik ini adalah stroke perdarahan, yaitu disebabkan karena penggunaan warfarin yang dosisnya terlalu tinggi. Bukan terlalu tinggi, tetapi INR yang tercapai terlalu tinggi. Nah, komplikasi yang lain adalah infektif endokarditis, yaitu infeksi bakteri pada katup jantung yang mengalami kerusakan tadi. Bakteri akan masuk ke pembuluh darah melalui mulut, terutama pada pasien-pasien yang oral higiennya buruk. Bisa juga melalui luka pada kulit seperti jerawat. Nah, pasien-pasien ini merupakan beresiko tinggi mengalami endokarditis sehingga biasanya mendapatkan profilaksis endokarditis sebelum melakukan prosedur operasi. Dan perawatan kesehatan mulut dan gigi akan menurunkan resiko terjadinya endokarditis. Nah, ini merupakan kriteria ekokardiografi untuk regurgitasi patologis. Bahwa misalkan pada pasien dengan MR, kita sebut sebagai pathological MR, harus memenuhi kriteria Doppler echo ada 4, yaitu yang pertama bisa dilihat pada 2 view atau 2 gambar, dan paling tidak pada 1 view panjang jetnya lebih dari sama dengan 2 cm, kemudian velocity-nya atau kecepatannya lebih dari sama dengan 3 meter per second untuk suatu gambaran yang penuh amplopnya. Kemudian adanya pansystolic jet pada paling tidak 1 amplop yang penuh. Nah, kemudian kita HR atau aorta regurgitasi kita sebut patologis jika memenuhi 4 kriteria Doppler echo, yaitu yang pertama dapat dilihat pada 2 view. Kemudian kriteria kedua, paling tidak pada 1 view, panjang jetnya lebih dari sama dengan 1 cm. Kemudian velocity-nya lebih dari sama dengan 3 meter per second pada awal fase diastolik. Dan pandiastolik jet dapat kita dapatkan pada paling tidak 1 amplop yang penuh. Nah, kemudian pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Nah, yang pertama adalah tadi ekokardiografi, itu adalah diagnosis yang paling membantu dalam menegakkan penyakit jantung rematik. Kemudian kita bisa melakukan juga elektrokardiogram, terutama untuk melihat adanya hipertrofi, kemudian adanya kelainan irama seperti atrial fibrilasi, sehingga kita mengetahui apakah pasien tersebut perlu kita berikan obat-obat gagal jantung, perlu kita berikan pemberian antikoagulan untuk pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Nah, investigasi yang lain yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan chest X-ray atau ronsen torak. Ronsen torak ini berguna untuk melihat adanya kardiomegali, kemudian kita bisa mengevaluasi juga adanya gambaran kongesti paru. Nah, ini merupakan gambaran klinis dari lesi katup yang seringkali kita temukan. Yang pertama adalah yang paling sering adalah mitral regurgitasi. Gejalanya kalau
mitral regurgitasinya ringan dan sedang adalah asimptomatik. Tetapi semakin berat bisa menimbulkan gejala sesak nafas pada saat exercise, kemudian mudah lelah, gampang capek, ortopnu, dan paroxysmal nocturnal dyspnea. Tanda-tanda yang bisa kita dapatkan adanya mid atau pansystolik murmur pada apex yang menjalar biasanya ke lateral, kadang-kadang menjalar ke medial atau ke posterior. Tanda yang lain adalah pada severe MR kita dapatkan pergeseran apex. Nah, komplikasinya adalah terjadi gagal jantung kongestif, kemudian aritmia atrium seperti atrial fibrilasi dan hipertensi paru sekunder karena peningkatan atau penyakit dari katup mitral regurgitasi. Kemudian kelainan atau lesi katup yang lain adalah mitral stenosis atau MS. Gejalanya adalah sesak nafas pada saat exercise, kemudian ortopnu, paroxysmal nocturnal dyspnea, dan hemoptysis. Tanda-tandanya pada saat pemeriksaan bisa kita dapatkan bising diastolik yang derajat rendah pada apex biasanya kalau sulit kita dapatkan dan akan lebih mudah bila pasien kita posisikan pada posisi left lateral decubitus. Durasi murmur biasanya berkorelasi dengan derajat keparahan dari mitral stenosis. Komplikasi yang sering kita dapatkan pada pasien dengan mitral stenosis adalah atrial aritmia, terutama atrial fibrilasi, kemudian hipertensi paru, dan emboli sistemik, misalkan stroke maupun peripheral arterial occlusion. Karena adanya stenosis ini pada atrium kiri cenderung terjadi stasis darah sehingga mudah terbentuk trombus yang jika lepas akan terjadi emboli baik itu ke otak maupun ke sirkulasi perifer. Kemudian kelainan katup yang selanjutnya adalah aorta regurgitasi atau AR. Nah, pada kelainan yang ringan sampai sedang biasanya asimptomatik, tetapi pada kelainan yang lebih berat bisa menyebabkan keluhan gagal jantung seperti nyeri sesak nafas pada saat exercise, kemudian angina, ortopnu, dan paroxysmal nocturnal dyspnea. Tanda-tandanya bisa kita dapatkan murmur gagal jantung, murmur aorta regurgitasi, seperti murmur yang diastolik decrescendo pada left sternal edge atau tepi sternal bagian kiri. Kemudian didapatkan systolic murmur karena peningkatan flow dan bisa terjadi mitral diastolic murmur atau Austin Flynn murmur. Kemudian biasanya pulse pressure-nya lebar, misalkan pada pasien dengan severe AR kita seringkali mendapatkan pasien kita tensinya 120/20, bawahnya jauh sekali sehingga adanya wide pulse pressure ini mengindikasikan adanya aorta regurgitasi. Komplikasinya terjadi gagal jantung kongestif. Kemudian kelainan katup yang selanjutnya adalah aorta stenosis atau AS dengan simptomnya dyspnea, angina, presinkop maupun sinkop yang kesemuanya berkaitan dengan exercise. Kemudian pada pemeriksaan fisik bisa kita temukan adanya bising ejeksi sistolik pada daerah aorta, pada regi aorta yang menjalar sampai ke leher. Tanda lainnya adalah slow rising pulse, ya, terutama yang khas adalah bising ejeksi sistolik murmur yang menjalar sampai ke leher. Komplikasinya terjadi gagal jantung walaupun didapatkan fungsi sistolik ventricle kiri masih baik, bisa terjadi gagal jantung atau bahkan terjadi penurunan fungsi sistolik jantung sehingga terjadi heart failure dengan reduced ejection fraction. Komplikasi yang lain adalah adanya atrial arrhythmia. Nah, kelainan katup yang lain adalah tricuspid regurgitasi. Ini merupakan kelainan yang lebih jarang didapatkan pada penyakit jantung rematik. Simptomnya karena ini merupakan katup sebelah kanan, biasanya simptomnya adalah berupa gagal jantung kanan, misalkan adanya edema perifer,
kemudian adanya asites yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan abdominal seperti abdominal discomfort. Tandanya pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya murmur pansistolik pada left parasternal border. Kemudian didapatkan adanya peningkatan JVP dan adanya right ventricular heave. Komplikasinya terjadi gagal jantung kanan. Nah, kelainan katup yang lebih jarang lagi adalah tricuspid stenosis. Tricuspid stenosis ini menimbulkan gejala mudah lelah, kemudian adanya abdominal discomfort dan anoreksia. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya bising diastolik derajat tinggi yang soft atau lembut, kemudian bisa didapatkan asites, kemudian hepatomegali, dan didapatkan giant A-waves pada JVP. Komplikasinya terjadi udem anasarka, hepatomegali, dan hepatic dysfunction. Nah, ini merupakan gambaran atau ciri-ciri morfologis dari penyakit jantung rematik yang biasanya kita dapatkan pada pemeriksaan ekokardiografi. Pada katup mitral, biasanya didapatkan adanya penebalan dari anterior mitral valve leaflet lebih dari sama dengan 3 mm. Kemudian didapatkan juga adanya penebalan dari korda, kemudian pergerakan dari katup terbatas, atau juga pergerakan dari ujung katup ini berlebihan pada saat fase sistolik. Sedangkan pada katup aorta didapatkan penebalan yang irregular atau vokal, kemudian ada defek kooptasi, kemudian bisa terjadi gerakan leaflet yang terbatas dan bisa didapatkan adanya leaflet prolaps. Nah, ini merupakan kriteria ekokardiografi untuk diagnosis penyakit jantung rematik menurut World Heart Federation pada tahun 2012. Dibedakan menjadi dua, yaitu pada usia kurang dari sama dengan 20 tahun dan di atas 20 tahun. Nah, pada pasien berusia kurang dari sama dengan 20 tahun, kriterianya serupa. Untuk yang A, B, C ini serupa, yaitu adanya pathological MR atau yang tadi sudah kita bicarakan di depan, dan paling tidak memenuhi dua kriteria morfologis penyakit jantung rematik dari katup mitral. Kemudian untuk MS dengan rata gradien lebih dari sama dengan 4 mm air raksa. Kemudian kriteria C didapatkan adanya AR patologis dan didapatkan paling tidak dua gambaran morfologis penyakit jantung rematik pada katup aorta. Kemudian yang keempat, ya ini yang agak berbeda untuk usia di bawah 20 tahun, yaitu adanya borderline disease pada baik katup aorta maupun katup mitral. Nah, ini ada catatan bahwa adanya kombinasi dari AR dan MR pada regio atau pada daerah-daerah dengan prevalensi tinggi penyakit jantung rematik dan tidak didapatkan adanya penyakit jantung kongenital, maka kita anggap sebagai penyakit jantung rematik. Sedangkan kriteria ekokardiografi pada pasien di atas 20 tahun, kriteria keempatnya didapatkan pathological AR dan memenuhi paling tidak dua kriteria morfologis penyakit jantung rematik pada katup mitral. Nah, sebagai kesimpulan bahwa ekokardiografi merupakan metode diagnosis gold standard atau standar baku emas untuk penegakan diagnosis penyakit jantung rematik dan harus dilakukan pada setiap pasien yang dicurigai menderita penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik ini seringkali asimptomatik dan adanya gejala yang kritikal meningkatkan kecurigaan adanya penyakit jantung rematik
seperti gejala-gejala sesak nafas, kemudian penurunan toleransi exercise, dan biasanya didapatkan seringkali tidak ada gejala tetapi seringkali muncul atau kita ketahui, kita deteksi pada saat pasien-pasien hamil. Nah, demikian untuk sesi penyakit jantung rematik kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada komen di bawah. Demikian, saya cukupkan sekian untuk sesi penyakit jantung rematik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.